Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Mari hari ini saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, membawa korban pujian dan syukur kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang sangat baik buat kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan dengan segenap hati kami, sebab Engkau Allah yang baik, tak pernah tinggalkan kami, bahkan kasih setia dan rahmat-Mu limpah bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang dimurnikan, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 12 ini adalah seruan daripada Daud di tengah-tengah kondisi saat itu yang sangat-sangat tidak baik. Daud melihat bagaimana orang-orang hidup di dalam dusta, dalam kesombongan, bibir manis tetapi hati penuh dengan tipu daya. Kebenaran seolah-olah hilang pada waktu itu. Orang setia makin sedikit, makin jarang dijumpai, dan suara jahat terdengar lebih keras daripada suara atau seruan yang benar. Dan kalau kita perhatikan saudara, apa yang terjadi waktu itu, hari ini pun terjadi di tengah-tengah kita. Banyak sekali orang hanya pandai berbicara, pandai berkata-kata, tetapi jauh daripada ketulusan hati. Banyak orang mengucapkan janji dengan mudah, namun banyak atau sedikit sekali yang dapat menepati janjinya. Banyak informasi yang beredar, tetapi sulit menemukan kebenaran. Kalau kita memperhatikan hari-hari ini, baik media sosial, media cetak bahkan, banyak hoak yang berseliweran di tengah-tengah kita. Seolah-olah sebuah kebenaran, tapi sebenarnya adalah berita kepalsuan, bahkan berita bohong yang kita dengar, yang kita lihat. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah situasi yang rusak ini, Daud mengarahkan matanya kepada Tuhan. Ia menemukan bahwa di saat manusia tidak bisa diandalkan, Daud melihat bahwa hanya Tuhan saja yang bisa diandalkan. Firman Tuhan itu murni, firman Tuhan itu benar, dan firman Tuhan itu dapat dipercaya. Dan biarlah Mazmur 12 ini saudara, dapat menjadi penghiburan besar bagi setiap kita orang yang percaya kepada Dia di tengah-tengah kondisi yang sulit hari-hari ini. Mengapa saudara? Yang pertama, firman Tuhan itu murni. Janjinya adalah janji yang murni. Saudara, kalau kita berbicara kata murni itu menunjukkan sesuatu yang tidak bercampur dengan kotoran, tidak palsu, tidak tercemar. Firman Tuhan itu berbeda dengan perkataan daripada manusia. Mengapa saudara? Karena seringkali perkataan manusia itu mengandung apa? Kepentingan diri sendiri. Perkataan manusia itu cenderung tidak konsisten, berubah-ubah.
dalam bahasa Jermannya esok dele, sore dadi tempe. Berubah senantiasa saudara. Janjinya tidak bisa dipegang, penuh dengan kebohongan. Tetapi firman Tuhan itu adalah firman yang keluar dari pribadi yang kudus, yang benar, dan yang sempurna. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu selalu benar, selalu tepat, selalu kudus, dapat dipercaya. Bahkan firman berkata, firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah gagal. Sesuatu yang luar biasa. Manusia bisa berubah pikirannya. Manusia bisa lupa kepada janjinya. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini mungkin ada orang yang sedang mengalami rasa kecewa karena orang lain. Janji yang diberikan adalah janji yang kosong, hanya kata-kata yang manis yang keluar dari mulut yang palsu. Namun Tuhan berkata, datanglah kepadaku, sebab perkataanku tidak seperti manusia. Manusia bisa tidak menepati janji, tapi Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji. Yang kedua saudara, seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Saudara, logam mulia itu bisa dimurnikan itu dengan apa? Dengan api. Semakin dimurnikan dengan api, maka semakin akan terpisah kotoran-kotoran yang menempel pada logam mulia itu. Firman Tuhan itu dikatakan seperti perak yang dimurnikan. Janji Tuhan itu seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Kalau kita berbicara angka 7 saudara, angka 7 itu adalah angka kesempurnaan, angka Tuhan. Artinya firman Tuhan itu adalah firman yang telah teruji sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kesalahan, tidak ada kepalsuan. Mengapa ini penting buat kita? Karena hidup kita sering masuk dalam ujian. Dalam api ujian. Mungkin kita sedang diuji di dalam ekonomi kita. Mungkin kita sedang diuji dalam keluarga kita. Kita mungkin diuji tentang kesehatan kita. Atau mungkin hari-hari banyak orang yang masih ragu akan masa depannya. Masih belum tahu tentang masa depannya. Dan seringkali ketika banyak orang masuk dalam api ujian, banyak orang yang tidak taat, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya orang-orang yang memegang firman Tuhan semakin akan berpegangan erat kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, yang akan menuntun, mengarahkan, dan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Lalu yang ketiga saudara, Tuhan tidak hanya berjanji, tapi Tuhan akan menepati. Ini bagian yang luar biasa, bagian yang sangat indah. Tuhan bukan sekedar memberikan sebuah janji, tetapi Tuhan adalah pribadi yang menepati janji itu. Janjinya ya dan amin. Kalau Tuhan berkata hari-hari ini, aku akan menyertai, maka Dia pasti akan menyertai. Kalau Tuhan berkata, akulah Tuhan pemulihmu, aku Tuhan yang memulihkan keadaanmu, maka pemulihan itu ada. Kalau Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah Allah penyembuh, percaya kesembuhan yang daripada Tuhan itu nyata. Mungkin waktunya
tidak bisa seperti waktu kita. Tapi percayalah, ketika waktu Tuhan itu datang dalam hidup kita, perkenanan Tuhan itu datang, kita akan terima janji yang daripada Tuhan. Janji Tuhan atau tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Untuk itu mari hari-hari ini percaya akan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji sesuatu dalam hidupmu, imani itu, tetap pegang janji firman itu. Suatu hari kita akan menerima janji yang luar biasa. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi saya mengajak kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kita tahu bahwa janjinya adalah janji yang murni. Hamba berdoa buat setiap kami dimanapun berada. Kuatkan setiap lutut yang goyah. Sembuhkan setiap hati yang hancur. Pulihkan setiap yang terluka ya Tuhan. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan mengalir bagi setiap yang percaya kepadanya. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya.